pembuktian di pengadilanlah yang menjadi rujukan utama kita kalau memang masalah asli tidaknya ijazah Jokowi ini ingin dibuktikan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hukum ditegakkan dan Prabowo berani berhadapan dengan Jokowi, oligarki, dan Cina. Kalau tidak, ya omong kosong dengan apapun yang disampaikan oleh Prabowo, apalagi dia terus mengalu-alukan yang namanya Joko Widodo. Jadi sekaligus dari tiga isu utama ini, kita ingin mengingatkan Pak Prabowo bahwa kita memang menaruh harapan di awal atas dilantiknya Anda menjadi presiden, tapi makin kesini Anda semakin bermasalah, malah berada di bawah cengkeraman Jokowi, oligarki, dan Cina. Maka jangan salahkan rakyat kalau nanti akhirnya akan ada reformasi jilid 2 yang mudah-mudahan nanti bisa kita rancang, tapi itu tidak akan kita lakukan seandainya Pak Prabowo itu akhirnya menyadari apa yang sedang dihadapi negara ini. Ya, saya kira itu mungkin untuk menjadi awal diskusi kita bahwa ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, mungkin kita bikin acara ini sifatnya antara lain ya untuk mengingatkan kepada yang berkuasa, terutama presiden. Kemudian yang kedua, geng Solo, oligarki, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita ingin menyampaikan sikap kita kepada seluruh rakyat tentang isu yang berkembang dan isu yang semakin membuat kita prihatin dalam penyelenggaraan negara selama pemerintahan Prabowo yang sedikit lagi akan masuk kepada waktu selama 14 bulan. Sekarang tanggal 17, jadi 3 hari lagi tanggal 20 Desember itu artinya sudah 14 bulan Presiden Prabowo ini berkuasa. Yang awalnya kita dulu pernah menolak putusan MK, demo berhari-hari di depan MK, menolak hasil pemilu curang, tapi akhirnya kita bisa memaklumi. Karena apa? Karena ya sudah dilantik ya. Karena itu kita kasih kesempatan, meskipun banyak teman-teman seperjuangan itu memberikan batas waktu. Ini lebih kepada peringatan ya, untuk nanti dengan begitu Pak Prabowo itu sadar, ada yang kasih 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, ini kelihatannya sudah terlampaui 1 tahun ini, sehingga ada yang sudah mengingatkan misalnya Pak Rizal itu untuk segera perlu kita merancang adanya reformasi kedua misalnya. Ya, itu sudah kita ungkap. Kenapa seperti itu? Karena memang penyelenggara negara selama 14 bulan pemerintahan Prabowo bukan semakin baik, tetapi malah semakin parah. Tadi sudah disinggung. Kita bicara misalnya tentang kedaulatan negara. Negara ini semakin tidak berdaulat. Contohnya apa? Misalnya ada kasus di PIK 2 di Banten, tidak jauh dari ibu kota. Bagaimana bisa yang namanya konglomerat dengan operatornya polisi dan sejumlah lembaga negara itu justru merampok aset negara, termasuk hutan lindung, pantai, sungai, empang, dan tanah rakyat justru juga. Lalu didukung semua kegiatan perampokan ini oleh siapa? Oleh polisi misalnya, oleh aparat negara yang lain. Apakah itu dari Kementerian Kehutanan, atau dari Kelautan, atau dari ATR BPN.
Ini semuanya sudah menyatu untuk apa? Untuk mendukung konglomerat yang di sana ada Aguan dan Antoni Salim, itu bisa menjadi suatu gerakan pencaplokan tanah negara dan rakyat, seolah-olah ini mereka adalah negara dalam negara. Mereka lebih berkuasa dibanding pemerintahan yang sah di Jakarta ini. Kemudian ada kasus-kasus lain di Wadas, di Rempang, dan terakhir itu di Morowali. Sampai-sampai namanya Menhan mengatakan sudah ada negara dalam negara. Ya, ini contoh sangat nyata tentang masalah kedaulatan. Belum lagi kita bicara soal sumber daya alam yang dirampok. Bagaimana merampoknya? Ya, tanah negara yang isinya banyak tambang, terutama nikel atau juga besi atau yang lain-lain ya, itu bisa dikelola sampai nanti atas nama hilirisasi, investasi dan sebagainya, itu dikuasai oleh konglomerat dan Cina untuk negara itu yang mestinya minimal dapat royalti, itu hilang royaltinya. Belum lagi bicara soal pajak, belum lagi nanti kalau yang bekerja itu ada pajak pendapatan, itu semuanya hilang. Lalu negara dapat apa? Kalau disebutkan misalnya ada penerimaan negara yang nilainya mungkin 20 miliar dolar ya, itu ratusan triliun, yang namanya daerah penghasil itu cuma dapat 20 miliar misalnya. Ini contoh nyata. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang negara sudah tidak berdaulat. Pemerintah yang sah, terutama yang dipimpin oleh Joko Widodo waktu itu, menerbitkan berbagai undang-undang dan peraturan yang membuat itu semuanya bisa terlaksana dengan mulus. Antara lain itu misalnya tax holiday, pajak PPh itu bisa tidak perlu dibayar selama berapa lama, 15 tahun, dan itu di-endorse dengan adanya undang-undang, dan itu diterbitkan oleh pemerintahan Jokowi yang salah satu menteri yang harus bertanggung jawab itu adalah Sri Mulyani, karena ini Permenq. Saya punya masih catatannya itu. Nah, belum lagi kita bicara soal bagaimana bandara di Morowali itu bisa berubah menjadi bandara untuk kepentingan oligarki dan untuk kepentingan Cina. Jadi dengan berbagai contoh ini, tadi di Rempang, di PIK 2, kemudian Morowali, dan masalah hilirisasi nikel dan sebagainya, itu sudah menunjukkan bagaimana negara ini sudah tidak berdaulat. Tapi yang disayangkan, yang namanya pemerintahan Prabowo ini tidak berbuat apa-apa yang nyata, yang mengoreksi. Padahal dulu kalau kita ingat ada pemberontakan Muso, ada DITII, ada misalnya RMS, itu semuanya pimpinannya itu ditembak mati, ya. Oleh siapa? Oleh pemerintahan pusat. Itu ada Soekarno-nya waktu itu. Nah, sekarang ini Prabowo ngapain saja sudah begitu nyata. Negara dalam negara itu terjadi, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, inilah contoh misalnya kalau kita bicara kedaulatan. Kemudian soal pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi dan juga terhadap reformasi. Kalau kita ingat reformasi itu 98, salah satunya tuntutannya itu adalah supaya TNI Polri itu kembali kepada tugas pokok utamanya, bukan untuk merambah ke ranah sipil untuk bisa berkuasa di mana-mana. Apalagi yang namanya Polri itu justru menjalankan agenda, bukan agenda negara, tapi justru agenda oligarki hitam, ya. Sehingga sangat pantas kita sebetulnya meminta, menuntut yang namanya Prabowo segera memecat yang namanya Kapolri Sigit karena menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Karena apa? Karena ini sudah mengangkangi namanya kekuasaan pemerintah sah yang paling tinggi, tertinggi, yaitu Pak Prabowo. Belum lagi mengangkangi konstitusi, juga mengabaikan, menganggap itu tidak ada apa-apanya atas putusan MK nomor 114 yang baru terbit sebulan yang lalu, bulan November yang lalu, bahwa yang namanya pejabat aktif Polri itu tidak boleh untuk terus tetap menduduki jabatan di ranah sipil. Malah ini diterbitkan Perpol nomor 10 tadi dan boleh menjabat di sekitar 17 kementerian dan lembaga.
Nah, ini pembangkangan ini kita anggap sebagai pengkhianatan, dan ini sangat nyata untuk diperhatikan Pak Prabowo. Dia sudah dilecehkan, tapi yang lebih penting lagi rakyat dilecehkan lewat pelanggaran terhadap konstitusi. Kemudian reformasi juga dikangkangi karena Polri, TNI itu menurut atau sesuai dengan amanat reformasi itu tidak boleh ada di berbagai ranah tadi. Tapi ini semuanya bisa berjalan lancar karena apa? Karena pertama memang didukung oligarki, didukung Jokowi, dan didukung Cina. Nah, 3 dukungan ini mestinya kita lawan dan kita ingatkan Pak Prabowo supaya berani untuk melawan ini. Kalau tidak ya mungkin lebih baik lengser baik-baik ya Pak Prabowo itu, sebelum nanti ada reformasi jilid kedua yang sudah tadi kita sebutkan sedang kita persiapkan untuk dirancang ya, sepanjang bahwa Presiden Prabowo itu tidak melakukan apa-apa, malah tunduk kepada agenda tadi 3 unsur utama, Jokowi, oligarki, dan Cina ya. Negara ini saya kira salah satu, kita bicara poin pertama soal kedaulatan itu sudah sangat nyata tidak berdaulat, salah satunya disebabkan oleh adanya kepentingan Cina yang bergabung dengan kepentingan oligarki dan juga Jokowi dan dinasti Jokowi. Nah, yang terakhir poin ijazah palsu, bahwa fakta menunjukkan ijazah itu memang palsu ya. Kalau Mas Roy Suryo masih memberikan kesempatan bahwa ini asli tapi 0,01%. Tapi kalau Rismon bilang 11.000 triliun persen itu palsu. Nah, bagi kita sebetulnya karena ini negara hukum, kita ingin supaya hukumlah yang memutuskan, dan itu harusnya pengadilan. Meskipun kemungkinan aslinya 0,01%, kita siap untuk berhadapan di pengadilan bahwa ini memang benar-benar palsu atau asli. Meskipun kemungkinannya 0,01%, kita masih siap. Tapi yang jadi masalah adalah mereka itu tidak siap. Kenapa? Karena memang palsu. Sehingga apa yang dilakukan bukan bicara soal objek utama, palsu tidaknya, dan palsu tidaknya itu harus dibuktikan di pengadilan, tapi yang dilakukan adalah pendekatan kekuasaan, otoritarianisme ya, otoritarianisme. Inilah yang dilakukan oleh Jokowi. Dulu memang dia masih bisa melakukan itu karena masih jadi presiden, dan menteri-menterinya terutama polisi ya, dan menteri-menteri terkait DPR juga diam. Nah, kalau sekarang kita tidak tahu, tapi kita tuntut Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi, kendalikan itu namanya Polri, Kapolri, untuk tidak coba untuk membuat bahwa proses pembuktian tidak pernah terjadi, tapi teman-teman kita yang 8 orang itu akhirnya ditangkap. Pak Rizal nanti mungkin bisa menambahkan ini, tapi yang lebih penting adalah bahwa faktanya Jokowi, oligarki, dan juga Cina itu bekerja untuk melindungi tuntutan atau jerat hukum terhadap Jokowi atas ijazah palsu. Nah, yang terakhir dari ijazah palsu ini, misalnya ada upaya mediasi kira-kira bulan lalu. Ini dilakukan lewat siapa? Lewat Jimli misalnya. Kita tahulah Jimli ini salah satu yang meloloskan Gibran jadi Wapres dengan meloloskan hasil dari putusan MK nomor 90, meskipun dinyatakan ini Paman Usman itu bersalah, tapi konten dari putusan MK 90 tetap dia biarkan. Ini bermasalah juga ini Jimli. Nah, Jimli coba melakukan mediasi. Lalu yang terakhir coba ada upaya deponiring ya lewat kejaksaan. Nanti katanya atas kepentingan orang banyak. Ini oleh kejaksaan, menurut undang-undang kejaksaan memang ada itu, bahwa ini tidak dilanjutkan. Untuk apa? Untuk melindungi Jokowi dan oligarki. Nah, kemarin itu ya di Polda memang ada yang namanya gelar perkara khusus
Tapi kita sebetulnya bukan menganggap itu sesuatu yang sangat signifikan dibanding tadi pembuktian di pengadilan. Ya, pembuktian di pengadilan lah yang menjadi rujukan utama kita kalau memang masalah asli tidaknya ijazah Jokowi ini ingin dibuktikan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau hukum ditegakkan dan Prabowo berani berhadapan dengan Jokowi, oligarki, dan Cina. Kalau tidak, ya omong kosong dengan apapun yang disampaikan oleh Prabowo, apalagi dia terus mengalu-alukan yang namanya Joko Widodo. Jadi sekaligus dari tiga isu utama ini, kita ingin mengingatkan Pak Prabowo bahwa kita memang menaruh harapan di awal atas dilantiknya Anda menjadi presiden, tapi makin kesini Anda semakin bermasalah, malah berada di bawah cengkeraman Jokowi, oligarki, dan Cina. Maka jangan salahkan rakyat kalau nanti akhirnya akan ada reformasi jilid 2 yang mudah-mudahan nanti bisa kita rancang, tapi itu tidak akan kita lakukan seandainya Pak Prabowo itu akhirnya menyadari apa yang sedang dihadapi negara ini. Ya, saya kira itu mungkin untuk menjadi awal diskusi kita, bahwa isu-isu ini bukan isu-isu yang sengaja kita pakai untuk merongrong pemerintahan. Termasuk terakhir sekali, mohon maaf, ada isu masalah bencana di Sumbar, di Sumut, dan di Aceh. Bahwa isu utama kita itu lebih kepada bahwa ini ada kepentingan Jokowi, kepentingan oligarki, termasuk mungkin kepentingan Cina, ya, atau asing lah, tentang bahwa mereka tidak mau ini menjadi bencana nasional. Sementara dari sisi keuangan negara itu sudah sangat bermasalah. Defisit sudah sangat besar, kemudian dolar terus naik, maka kalau mau pinjam terbitkan obligasi, itu bunganya akan semakin lebih tinggi. Ya. Karena apa? Karena tidak ada kepercayaan. Karena apa? Karena pemerintah ini lebih syarat dengan pencitraan. Ya. Yang kita dibutuhkan rakyat itu bukan bahwa presiden itu datang ke Aceh berkali-kali, bikin sidang paripurna, kabinet paripurna, tapi dalam prakteknya justru tidak bicara soal bagaimana menjalankan aksi-aksi prioritas bagi rakyat di daerah bencana sana. Belum lagi kalau memang uangnya sendiri sudah sangat tidak memadai untuk membantu. Maka kita tetap menuntut, kalau memang pro rakyat, bukan pro oligarki, bukan pro Jokowi, maka Pak Prabowo kita minta untuk menyatakan bahwa bencana di 3 provinsi itu adalah bencana nasional. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kami dari Petisi 100, FPPTNI, dan Poros Jakarta Bandung akan terus bersuara. Ini awal dari upaya-upaya advokasi yang akan kita lakukan dalam beberapa hari terakhir ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.